Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai point load test. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Risma Amalia dengan NIM 0720018000063 dari Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, jurusan Teknik Biologi dari Praktikum Mekanika Batuan TGD. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari point load test. Apa sih point load test itu? Menurut Franklin, point load test adalah suatu tes yang bertujuan untuk menentukan kekuatan dari percobaan batu yang dites baik berupa silinder maupun yang bentuknya tidak beraturan. Point load test itu sendiri termasuk ke dalam uji kuat tekan, karena pada uji kuat tekan ini terdapat dua macam tes, yaitu point load test itu sendiri dengan Brazilian test. Nah, pengertian lain dari point load test itu sendiri adalah merupakan suatu metode yang dilakukan untuk menentukan nilai-nilai indeks strength dari kuat tekan dari suatu contoh batuan yang didapatkan dari lapangan. Setiap batuan atau tanah secara alamiah memiliki kekuatan atau strength. Kekuatan ini dapat diukur langsung di lapangan dengan in situ test ataupun di laboratorium. Walaupun tidak semua batuan dapat diuji secara langsung di lapangan. Hal ini dikarenakan oleh faktor kondisi dan hal lain yang mempengaruhi di lapangan. Point load test ini sendiri bisa digunakan untuk pengujian contoh di lapangan maupun di laboratorium secara tidak langsung. Sebelumnya, untuk membahas bahasan yang lebih lanjut, di sini saya akan memberitahukan mengenai tujuan dari praktikum point load test ini sendiri, yaitu adalah untuk mengetahui besarnya kekuatan suatu contoh batuan jika pada batuan tersebut dikenai gaya pada satu titik. Nah, maksud dari gaya pada satu titik ini tuh apa sih? Maka saya akan jelaskan lebih lanjut di berikutnya. Nah, di sini berdasarkan bentuk dari sampel contoh yang akan dites pada point load test ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu axial test, diametrical test, dan irregular test. Nah, yang membedakan dari axial test, diametrical test, dan irregular test itu sendiri yaitu kalau axial test itu sendiri jika terdapat sebuah sampel, misalnya sampel tersebut berbentuk seperti silindris, seperti gambar itu nanti akan saya tunjukkan, maka sampel diberi tanda titik pada bagian atas sampel dan bagian bawah sampel. Nah, sedangkan kalau diametrical test itu, jika terdapat sebuah sampel, misal sampelnya itu berbentuk silindris seperti pada gambar di samping itu, nanti akan saya tunjukkan gambarnya, maka sampel tersebut diberi tanda titik pada bagian tengah-tengah sampel. Selanjutnya, irregular test. Pada tes ini, sampel biasanya berbentuk tidak beraturan, maka untuk memberi tanda titik pada sampel harus agak dikira-kira di mana kira-kiranya tuh titik tengahnya pada sampel tersebut. Nah, di sini saya akan menunjukkan gambarnya dari axial test, diametrical test, dan irregular test. Nah, di sini ada axial test, dia berbentuk seperti silindris. Nah, di sini titiknya itu ada di bagian atas dan di bagian bawah dari sampel itu sendiri. Di sini juga tetap terlihat seperti silindris, diametrical test itu, tapi bedanya itu dia pengambilan titik untuk si kuat tekan nanti point load test itu ada di bagian badan di tengah-tengah si dari sampel itu sendiri. Nah, dia ada di bagian sini dan sininya. Setelah itu irregular test. Dari irregular test ini sendiri bentuknya itu seperti agak tidak berbentuknya, tidak jelas atau tidak beraturan. Nah, untuk menentukan titik tengah dari irregular test ini sendiri, dilihat kira-kira mana sih kira-kira bagian tengah dari sampel itu sendiri, seperti pada gambar ini. Kira-kira di sini titik tengahnya. Setelah itu, saya akan menjelaskan mengenai point load test itu sendiri. Nah, di sini terdapat gambar dari alat dari point load test itu sendiri. Nah, prinsip kerja dari point load test itu sendiri yaitu ketika dimensi dari sampel telah ditentukan, apakah sampel tersebut termasuk ke dalam axial test, diametrical test, dan irregular test, yang tadi telah saya jelaskan. Hasil pengujian point load test ini untuk menekan percontoh dari sampel yang telah digunakan macamnya, yang telah ditentukan macamnya, apakah dia termasuk ke dalam ketiga macam jenis tadi. Setelah itu, mesin ini akan membebani sampel secara terus-menerus atau kontinu dengan gaya konstan secara satu arah sampai sampel tersebut pecah. Setelah itu, gunakan mistar untuk mengetahui perubahan aksial antara dua konus penekan pada alat point load test. Lalu, ada dial gauge digunakan untuk menghitung beban maksimum yang didapat oleh contoh batuan hingga sampel tersebut pecah. Nah, gambar di atas ini termasuk dari alat point load test itu sendiri, gambarnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur kerja dari alat point load test itu sendiri. Pertama-tama,
Contoh batuan yang digunakan dalam uji ini disarankan berbentuk silindris dengan ukuran 50 mm, lalu contoh diletakkan di antara dua konus penekan alat point load test, kemudian dongkrak hidrolik diberikan tekanan sehingga kedua ujung konus penekan tepat menekan permukaan contoh yang teruji. Nah, si kedua ujung konus penekan ini letaknya itu harus tepat di tengah titik yang telah kita tentukan tadi, titik-titik pada sampel yang tadi telah saya jelaskan. Lalu catat ukuran mistar pengukuran pada awal kedudukan kedua konus menekan contoh. Pemberian tekanan dilakukan secara demi sedikit sehingga spesimen besar. Nah, pembebanan ini akan dihentikan setelah spesimen ini mengalami pecahan. Lalu matikan alat apabila percontoh batuan telah pecah. Baca jarum penunjuk pembebanan maksimal diagoge yang telah diberikan pada alat sehingga percontoh pecah. Lalu catat ukuran mistar pada akhir kedudukan, maka akan didapatkan nilai jarak antara dua konus penekan. Nah, di sini saya akan menjelaskan, di sini terdapat alat dari point load test. Lalu alat point load test ini, di sini kita punya sampel batuan berupa sampel berbentuk silindris dengan ukuran yang disarankan itu adalah 50 mm. Lalu di sini saya akan membuat titik tengah dari sampel itu sendiri. Di sini saya akan membuat titik tengah yaitu pada bagian atas sampel dan bagian bawah sampel. Saya beri garis, lalu saya tentukan titik tengahnya di sini. Setelah itu, saya letakkan sampel tadi. Nah, kebetulan sampel ini sampel marmer. Di sini saya akan letakkan di tengah-tengah alat si point load test ini. Nah, kebetulan ini di antara dua konusnya ini. Sudah saya letakkan, setelah saya letakkan, lalu saya dongkrak dengan dongkrak hidrolik hingga kedua konus ini menekan si batuan sampel ini hingga pecah. Nah, setelah pecah ini, kita dapat menghitung mengenai indeks Franklin. Dari sini didapatkan si point load strike index Franklin, P-nya itu beban maksimum sampai contoh pusat dan D jarak antara dua konus menekan. Nah, untuk menghitung kuat tekan ini akan digunakan rumus dari sebagai berikut, yaitu dari hasil yang tadi sudah didapatkan, point load test-nya berapa, lalu dikali dengan si 23 ini. 23 ini merupakan angka ketetapan. Setelah itu, saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih, Pak. Sebelum masuk ke kesimpulan, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi hasil dari point load test itu sendiri. Nah, faktor pertama yang mempengaruhi dari gerakan point load test yang pertama itu adalah gesekan antara plat tekan dengan permukaan percontoh batu. Yang kedua ada geometri percontoh batuan seperti bentuk, perbandingan, tinggi diameter, lalu ada kecepatan dan pembebasan, lalu lingkungan seperti kandungan, uap air, cairan, mineralogi, ukuran butir, dan porositas. Lalu kesimpulan dari praktikum point load test ini adalah dari pengujian ini nilai yang dicari yaitu indeks strength dan kuat tekan, dan nilai-nilai ini sangat berperan dalam perencanaan pembuatan terowongan tambang bawah tanah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.